Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kalian semua yang sedang menonton. Semoga selalu diberi kesehatan dan perlindungan dimanapun berada. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk singgah di cerita ini. Malam ini, izinkan saya membawa kalian ke sebuah desa di dataran tinggi Jawa Tengah. Tempat yang dinginnya bukan hanya datang dari kabut pegunungan, tetapi juga dari janji-janji yang pernah diucapkan manusia dengan sungguh-sungguh. Cerita ini bukan tentang hantu yang menampakkan diri, bukan pula tentang darah atau teriakan. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih dekat dengan hidup kita sehari-hari. Utang, janji, dan harapan untuk bertahan hidup. Mari kita mulai ceritanya. Di Wonosobo, bagian selatan, ada sebuah desa bernama Kalierang. Desa ini tidak terlalu besar, tetapi cukup dikenal karena sawah berterasnya yang menghadap langsung ke lereng Gunung Sindoro. Setiap pagi, kabut turun perlahan seperti tirai tipis yang menutup pandangan, lalu menghilang ketika matahari mulai naik. Orang-orang di Kalierang hidup sederhana. Sebagian besar menjadi petani kentang, tembakau, dan padi. Sebagian lagi berdagang kesel kashilen di pasar kecamatan. Hidup tidak pernah benar-benar mudah, tapi juga tidak pernah benar-benar hancur. Sampai suatu hari, sebuah bangunan berdiri di tempat yang tidak biasa. Bangunan itu berdiri di tepi sawah, jauh dari keramaian pasar. 2 lantai, cat hijau pucat, jendela lebar, dan papan nama sederhana bertuliskan Bank Kredit Desa Kalierang. Tidak ada hiasan mewah, tidak ada spanduk promosi besar. Namun entah mengapa, setiap orang yang melewati jalan setapak di depannya selalu menoleh, meski hanya sekilas. Bangunan baru ya? Kayaknya koperasi. Paling juga sebentar lagi tut. Begitulah komentar warga saat pertama kali bank itu dibuka. Awalnya memang kecil, hanya satu ruangan depan dengan meja kayu panjang, 2 kursi plastik, dan 1 lemari arsip besi yang sudah penyok di beberapa bagian. Kipas angin dilenggit-lenggit, berdecit setiap kali diputar, seolah mengeluh karena sudah terlalu tua. Namun, yang membuat orang heran bukan bentuknya melainkan ketenangannya. Bank itu selalu terasa sunyi. Bahkan saat ramai, tidak ada suara orang berdebat soal cicilan. Tidak ada teriakan petugas menagih. Semua berlangsung tertib, pelan, dan rapi. Pak Wiryo, penjaga malam bank itu, sering duduk di bangku kayu depan bangunan sambil menyalakan rokok linting. Usianya sudah lewat 60. Rambutnya memutih, wajahnya penuh garis, dan matanya seperti menyimpan banyak cerita yang tidak pernah diucapkan. Suatu malam, seorang petani muda bernama Joko berhenti di dekat pos jaga. "Pak Wiryo, bank kok sepi terus?" tanya Joko sambil menggosok tangan karena dingin. Pak Wiryo menghembuskan asap rokok pelan. "Sepi di telinga, nak. Ramai di janji." Joko tertawa kecil, mengira itu hanya guyonan orang tua. Ia tidak tahu, kalimat itu bukan candaan. Awal ketergantungan dalam waktu 2 tahun. Hampir separuh warga Kalierang pernah meminjam uang di bank itu. Bukan pinjaman besar, ada yang untuk pupuk, ada yang untuk biaya sekolah anak, ada yang untuk menutup utang lama. Syaratnya mudah, tidak ribet. Bunganya ringan. Yang paling membuat orang tergoda adalah satu hal. Bank ini hampir tidak pernah menolak permohonan pinjaman. Pak Sumarno, kepala bank, selalu tersenyum ramah. "Selama panjenengan punya niat baik dan usaha jelas, kita bantu," katanya dengan bahasa Jawa halus yang menenangkan. Pak Sumarno bukan orang asing. Ia lahir di desa itu. Ayahnya dulu perangkat desa. Wajahnya teduh, tutur katanya lembut, dan cara duduknya selalu tegak. Orang-orang percaya padanya. Namun, ada satu tahap yang selalu membuat orang merasa sedikit tidak nyaman meski mereka jarang membicarakannya. Setelah berkas ditandatangani, nasabah tidak langsung pulang. "Sebentar ya Pak, Ibu, monggo ikut saya ke belakang," kata petugas dengan sopan. Mereka akan dibawa ke sebuah ruangan kecil di belakang kantor. Ruangan itu tidak menyeramkan, bahkan bisa dibilang biasa saja. Lantainya keramik putih, dindingnya polos, dan di tengah ruangan ada meja rendah. Di atas meja itu selalu ada 3 benda. Segelas air putih, selembar kertas bertuliskan aksara Jawa, pulpen hitam petugas tidak menjelaskan panjang lebar.
Silakan, dibaca dalam hati. Setelah itu, ucapkan janji pelan saja, tidak perlu keras. Kebanyakan orang menuruti tanpa banyak tanya. Siapa juga yang mau ribut soal hal kecil setelah uang pinjaman hampir cair? Namun bagi orang tua desa, ruangan itu bukan sekadar formalitas. Di situ tempat ngiket janji, bisik seorang sesepuh suatu hari. Janji sing diucapke nganggo ati, janji yang terucap selamat. Pedagang tempe dari pasar Kertek masih ingat betul hari pertama ia masuk ruangan itu. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena harapan. Dengan uang pinjaman itu, ia ingin memperbesar usahanya, membeli alat baru, menyekolahkan anaknya lebih tinggi. Ia membaca tulisan di kertas itu. Tidak ada ancaman, tidak ada kata kutukan, hanya kalimat tentang kesungguhan, kejujuran, dan tanggung jawab. Slamet meneguk air putih sampai habis. Lalu ia berjanji, "Insya Allah saya bayar tepat waktu," ucapnya lirih. Tidak ada yang terjadi saat itu. Tidak ada angin kencang, tidak ada suara aneh. Namun ketika Slamet keluar dari ruangan, dadanya terasa hangat seperti baru saja melepas beban berat. Ia tidak sadar, sejak saat itu, hidupnya sudah terikat pada satu janji yang tidak bisa ditarik kembali. Keanehan pertama 6 bulan. Pertama, semua berjalan lancar. Usaha Slamet berkembang. Dagangannya laris. Ia membayar cicilan tepat waktu. Begitu juga dengan warga lain. Bank itu tumbuh cepat. Bangunan diperluas. Pegawai bertambah. Arsip semakin banyak. Namun keanehan mulai terasa ketika seseorang terlambat membayar, bukan karena dikejar-kejar, bukan karena diteror. Justru sebaliknya, bank itu dayem. Dan disitulah masalahnya. Slamet terlambat 1 minggu, anaknya sakit, uang habis untuk berobat. Tidak ada telepon, tidak ada surat peringatan. Tapi sejak hari itu, hidup Slamet berubah. Ia masih berdagang, tapi pembeli seperti enggan mendekat. Kompor sering mati tiba-tiba. Pagi terasa berat, bangun tidur seperti tidak punya alasan. Istrinya berkata pelan suatu malam, "Mas, kok rasanya hidup kita kayak kosong ya?" Slamet tidak bisa menjawab, karena itulah yang ia rasakan. Bukan sedih, bukan putus asa, melainkan kehilangan harapan tanpa tahu kenapa. Bisik-bisik desa warga mulai memperhatikan pola yang sama. Orang yang lancar membayar, hidupnya biasa saja, tidak kaya mendadak, tidak juga susah. Namun orang yang gagal menepati janji hidupnya, seperti dipadamkan perlahan. "Orang-orang itu masih hidup," kata Pak Wiryo suatu malam di pos ronda. "Tapi kayak lampu redup, nyala, tapi nggak menerangi." Tidak ada yang berani menuduh. Tidak ada yang berani bertanya langsung ke bank. Karena semua tahu satu hal, mereka juga pernah berjanji di ruangan belakang itu. Dan di tanah Jawa, janji bukan sekadar ucapan. Ia adalah hutang batin. Janji yang tidak pernah pulang. Di desa Kalierang, orang-orang Jawa percaya satu hal sejak lama. Ucapan yang keluar dari mulut tidak pernah benar-benar hilang. Ia bisa jatuh ke tanah, meresap ke air, atau menempel di udara, lalu menunggu waktu untuk kembali menagih. Itulah sebabnya, para orang tua selalu mengingatkan anak-anak mereka agar berhati-hati berbicara, terlebih soal janji. Namun peringatan itu mulai terlupakan sejak bank kredit desa berdiri. Awalnya, semua tampak wajar. Tidak ada yang langsung mengaitkan perubahan hidup beberapa warga dengan bank itu. Orang-orang mengira semua hanyalah kebetulan, musim panen buruk, harga pasar turun, atau sekadar nasib yang sedang tidak berpihak. Tetapi bagi mereka yang merasakannya, perubahan itu terlalu nyata untuk disebut kebetulan. Hari-hari yang mulai kosong Slamet masih datang ke pasar setiap pagi. Ia masih menggoreng tempe, menyusunnya rapi di tampah, dan memanggil pembeli dengan suara yang sama seperti dulu. Namun ada satu hal yang hilang, keyakinan. Ia sering berdiri lama di depan lapaknya, menatap jalan pasar yang basah oleh embun pagi. Orang-orang berlalu lalang, tapi langkah mereka terasa jauh, seperti berada di dunia yang berbeda. Suatu pagi, Pak Darto, sesama pedagang, menepuk bahunya. "Met, kamu kenapa akhir-akhir ini kayak orang capek terus?" Slamet
tersenyum tipis. Entahlah Pak, badan sehat, tapi rasanya berat. Pak Darto mengangguk pelan. Ia paham perasaan itu karena ia juga mengalaminya. Pak Darto terlambat membayar cicilan 2 kali. Sejak itu, kambing-kambingnya sering sakit tanpa sebab jelas. Bukan mati, hanya lemas, tidak mau makan, tidak mau bergerak, seperti kehilangan naluri hidup. Dokter hewan datang, memberi obat tapi tak ada perubahan berarti. Kayak kambingnya gak pengen hidup, gumam Pak Darto suatu malam. Kalimat itu sederhana, tapi mengandung kengerian yang sulit dijelaskan. Catatan yang terlihat kosong di kantor bank. Rini mulai merasa ada yang tidak beres. Sebagai pegawai administrasi, tugasnya mencatat pembayaran dan mengarsipkan data nasabah. Setiap hari, ia berhadapan dengan angka, tanggal, dan nama. Awalnya semua tampak normal. Namun suatu sore, ketika ia memeriksa ulang buku besar lama, ia menyadari sesuatu yang aneh. Beberapa nama nasabah yang diketahui terlambat atau hampir gagal bayar tercatat lunas, tanggalnya benar, nominalnya pas, tapi prosesnya tidak tercatat jelas. Seolah-olah pembayaran itu terjadi tanpa usaha. Rini mengerutkan kening. Ia membuka berkas satu persatu. Tidak ada tanda pemotongan aset, tidak ada catatan penyitaan. Ia memberanikan diri bertanya pada Pak Sumarno, "Pak, ini untuk nasabah yang kemarin sempat bermasalah. Kok catatannya bersih semua ya?" Pak Sumarno mengangkat wajahnya dari tumpukan kertas. Tatapannya tenang seperti biasa. Karena mereka tetap membayar, Mbak Rini, tapi setahu saya, mereka kesulitan. Pak Sumarno tersenyum kecil. Kesulitan itu urusan hidup mereka. Janji adalah urusan bank. Kalimat itu membuat Rini terdiam. Nada suaranya lembut, tapi ada sesuatu di baliknya yang terasa dingin. Ruangan belakang yang tidak pernah berubah. Rini mulai memperhatikan ruangan kecil di belakang kantor, ruangan tempat janji diucapkan. Ia sering melewati pintunya, tapi jarang masuk. Entah kenapa, setiap kali berdiri di depannya, dadanya terasa sesak. Suatu sore, ketika kantor hampir tutup, Rini memberanikan diri masuk sendirian. Tidak ada yang berubah. Meja rendah masih di tempatnya. Keramiknya dingin, dindingnya polos. Namun udara di dalam ruangan terasa lebih berat. Ia duduk di kursi kecil dan menatap meja itu. Bayangan orang-orang yang pernah duduk di sana seperti berjejal dalam pikirannya. Wajah penuh harap, mata yang menyimpan keinginan sederhana, bertahan hidup. Rini meraih salah satu kertas janji yang tersimpan di laci. Tulisan aksara Jawa itu tampak biasa, tapi ketika dibaca perlahan, maknanya menusuk. Bukan tentang uang, melainkan tentang kesanggupan menanggung konsekuensi hidup jika janji dilanggar. Ini bukan perjanjian bisnis, gumam Rini. Ini sumpah. Ia meletakkan kembali kertas itu dengan tangan sedikit gemetar. Bisikan di malam hari. Pak Wiryo, penjaga malam, mulai sering terbangun di tengah malam. Bukan karena mimpi buruk, melainkan karena suara. Seperti orang berbicara pelan di dalam bank. Ia bangkit dari kursinya dan berjalan menyusuri lorong. Lampu-lampu mati, hanya cahaya bulan yang masuk lewat jendela. Di dekat ruang belakang, ia berhenti. Suara itu terdengar jelas sekarang. Bukan tangisan, bukan teriakan, melainkan gumaman orang yang sedang mengulang janji. Pak Wiryo menelan ludah. "Siapa di dalam?" tanyanya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Namun, ketika ia menoleh ke meja kecil itu, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya sesak. Gelas air di atas meja bergetar pelan. Seolah ada tangan tak terlihat yang baru saja meletakkannya. Sejak malam itu, Pak Wiryo tidak pernah lagi duduk dekat ruangan belakang. Orang-orang yang tidak lagi bermimpi satu per satu, warga mulai menyadari kesamaan lain. Orang-orang yang gagal menepati janji di bank tidak pernah bermimpi. Mereka tidur tapi tidak bermimpi. Bangun tanpa bayangan masa depan, menjalani hari seperti rutinitas kosong. Istri Slamet pernah berkata pelan, "Mas, kamu sekarang kalau tidur gak pernah cerita mimpi lagi." Slamet hanya mengangguk. Ia memang tidak bermimpi, bahkan ia lupa rasanya berharap. Di Jawa, mimpi sering dianggap sebagai jalan batin manusia. Ketika mimpi hilang, itu pertanda sesuatu telah diambil. Bank yang semakin tenang, ironisnya,
semakin bonyok. Warga yang hidupnya meredup, bank justru semakin stabil. Tidak ada keributan, tidak ada tunggakan besar, tidak ada konflik terbuka. Pihak kecamatan mulai memuji kinerja bank itu. "Ini contoh lembaga desa yang sehat," kata seorang pejabat saat kunjungan. Pak Sumarno hanya tersenyum dan menunduk hormat. Namun saat semua orang pulang, ia duduk sendirian di ruang kerjanya. Ia membuka laci bawah meja dan mengeluarkan sebuah buku tua tanpa judul. Di dalamnya tertulis nama-nama bukan dengan tinta, melainkan dengan goresan tipis seperti bekas kuku. Setiap nama mewakili harapan yang telah diambil. Sumarno menutup buku itu perlahan. "Belum cukup," bisiknya pelan. "Bank ini masih berdiri karena mereka di desa Kalierang." Orang-orang mulai belajar satu hal pahit. Utang paling berbahaya bukan yang berbunga, melainkan yang diikat dengan janji batin. Dan bank kredit desa bukan sekadar tempat menyimpan uang. Ia adalah tempat di mana harapan manusia ditimbang, dicatat, lalu disimpan rapi, siap diambil kapan saja jika janji dilanggar. Tepat saat benih ketakutan mulai tumbuh. Dan sebelum ada satu orang pun yang benar-benar berani melawan ikatan itu. Orang-orang yang mencoba bertahan di desa Kalierang, perubahan tidak pernah datang sekaligus. Ia hadir pelan-pelan, seperti kabut pagi yang turun tanpa suara, lalu tiba-tiba sudah menyelimuti seluruh sawah. Begitu pula dengan kesadaran warga tentang bank kredit desa. Awalnya mereka hanya merasa hidup kurang enak, bukan sakit, bukan miskin, hanya seperti kehilangan pegangan. Namun pada bulan ke-7, setelah kasus Slamet dan Pak Darto, mulai muncul satu kesamaan yang tidak bisa lagi diabaikan. Orang-orang yang terlambat atau gagal membayar cicilan berubah menjadi pribadi yang berbeda. Mereka tetap bekerja, tetap menyapa, tetapi mata mereka kosong, seperti menatap hidup tanpa harapan apapun. Kabar dari lereng kabar pertama datang dari dusun paling atas, dekat perkebunan tembakau. Seorang pemuda bernama Bagas, perantau yang baru pulang dari Jakarta, memutuskan membuka usaha bengkel kecil di desanya. Modalnya ia dapat dari bank kredit desa Kalierang. Bagas bukan orang sembarangan. Ia cerdas, berani, dan penuh rencana. "Kalau di kota bisa hidup, masa di desa nggak bisa?" katanya pada ibunya. Awalnya usahanya berjalan lancar. Anak-anak muda datang memperbaiki motor. Bengkel kecil itu ramai hampir setiap sore. Namun suatu hari, Bagas mengalami kecelakaan ringan. Tangannya terkilir, bengkel tutup beberapa hari. Cicilan pun terlambat, hanya terlambat 10 hari. Setelah itu, segalanya berubah. Motor pelanggan jarang datang, peralatan sering rusak tanpa sebab. Dan yang paling aneh, Bagas mulai tak punya keinginan apapun. Ibunya melihat perubahan itu dengan cemas. "Gas, kamu kenapa sekarang sering melamun?" Bagas menatap kosong ke halaman rumah. "Nggak tahu Bu, kayak mau ngapa-ngapain, capek duluan." Ibunya menggigil mendengar kalimat itu. Ia teringat cerita lama tentang janji yang dilanggar. Rini mulai menghubungkan titik. Rini tidak bisa lagi menganggap semua ini kebetulan. Setiap minggu ada saja nasabah yang hidupnya meredup setelah terlambat membayar. Dan setiap kali itu terjadi, catatan bank tetap bersih, seolah bank tidak pernah rugi. Ia mulai mencatat sendiri di buku kecil yang selalu ia simpan di tas. Nama, tanggal janji, tanggal keterlambatan, perubahan hidup, polanya terlalu rapi. Suatu sore, Rini memberanikan diri berbicara pada Pak Wiryo yang sedang menyapu halaman bank. "Pak, Bapak pernah dengar cerita soal orang-orang yang berubah setelah pinjam di sini?" Pak Wiryo berhenti menyapu. "Dengar? Saya melihat sendiri, Mbak." Rini menelan ludah. "Menurut Bapak, kenapa bisa begitu?" Pak Wiryo menatap bangunan bank lama-lama. "Karena yang dijaminkan bukan barang." "Terus apa, Pak?" Wiryo menghela napas panjang. "Harap." Kata itu jatuh berat di telinga Rini. Upaya melawan dengan cara halus beberapa. Warga mulai mencoba bertahan dengan caranya sendiri. Ada yang menjual perhiasan diam-diam. Ada yang meminjam ke saudara di luar kota. Ada pula yang bekerja serabutan, siang malam, hanya demi satu tujuan: menepati janji di bank. Karena mereka sadar, kegagalan bukan lagi soal uang. Slamet
akhirnya melunasi utangnya dengan menjual sepeda motor. Hari ia membayar lunas, ia pulang tanpa senyum, tapi juga tanpa beban. Anehnya, hidupnya tidak kembali seperti dulu. Ia tidak lagi terpuruk, namun juga tidak kembali bersemangat, seperti orang yang selamat dari tenggelam, tapi kehilangan arah. Mas, sekarang sudah lunas kan? Tanya istrinya berharap. Slamet mengangguk pelan. Iya. Terus, kenapa rasanya masih kosong? Slamet terdiam lama. Entahlah, mungkin yang diambil bukan cuma janji. Pak Sumarno mulai terganggu di balik ketenangan bank kredit desa. Pak Sumarno mulai sering gelisah. Ia sering terbangun dini hari dengan keringat dingin. Mimpinya selalu sama. Ruangan belakang penuh orang, duduk diam, menatapnya tanpa suara. Suatu pagi, Rini melihat mata Pak Sumarno merah dan wajahnya pucat. Pak, Bapak sakit? Pak Sumarno tersenyum tipis. Hanya kurang tidur. Namun di dalam hatinya, Pak Sumarno tahu beban itu mulai berat. Setiap janji yang dilanggar, setiap harapan yang padam, tidak menghilang begitu saja. Semuanya terkumpul. Ia membuka buku tua di laci meja buku yang tidak pernah dilihat siapapun. Nama-nama terus bertambah. Kalau begini terus, gumamnya, ini akan minta lebih. Ia teringat pesan sesepuh bertahun-tahun lalu. Jangan biarkan terlalu banyak harapan mati di satu tempat. Namun kini, bank sudah menjadi sandaran desa. Ia tidak bisa berhenti. Orang yang mencoba pergi Bagas, akhirnya memutuskan pergi dari Kalierang. Ia merasa desa itu menekannya. Ia ingin memulai ulang di tempat lain, jauh dari bank. Jauh dari janji itu, ibunya menangis saat ia pamit. Gas, jangan pergi sendiri, utangmu belum selesai. Bagas tersenyum hambar. Justru itu Bu, aku mau cari hidupku sendiri. Ia berangkat ke Semarang dengan bus malam. Namun di kota itu, hal aneh terjadi. Bagas bekerja serabutan, tapi tidak pernah bertahan lama. Bukan karena dipecat, melainkan karena ia tidak punya dorongan untuk bertahan. Ia hidup, tapi seperti tidak ingin hidup. Suatu malam, ia duduk di kos sempit dan menatap dinding kosong. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar takut. Ini bukan soal desa, bisiknya pada diri sendiri. Ini, ikut aku. Beberapa minggu kemudian, Bagas kembali ke Kalierang. Wajahnya lebih kosong dari sebelumnya. Ia langsung datang ke bank dan melunasi utangnya. Sejak hari itu, tidak ada lagi warga yang mencoba kabur. Desa yang mulai diam perlahan. Desa Kalierang berubah, bukan menjadi desa mati, tetapi desa yang menahan napas. Orang-orang lebih berhati-hati berbicara, lebih hati-hati berjanji, dan semakin takut berutang. Namun kebutuhan hidup tidak pernah menunggu. Setiap kali seseorang melangkah masuk ke bank kredit desa, warga lain hanya bisa menunduk dan berharap semoga janji itu bisa ditepati. Karena kini mereka tahu, gagal membayar bukan sekadar urusan bank, melainkan urusan hidup setelahnya. Ketika satu kesimpulan pahit mulai diyakini banyak orang, bank kredit desa Kalierang tidak mengejar uang. Ia menunggu saat seseorang menyerah pada harapannya sendiri. Dan selama masih ada manusia yang terdesak hidupnya, bank itu akan selalu punya jaminan. Cerita akan masuk lebih dalam ke asal mula janji itu dibuat, dan bagaimana satu kesalahan kecil di masa lalu mengikat seluruh desa hingga hari ini. Asal mula ikatan di Kalierang, tidak semua rahasia disimpan rapat. Sebagian hanya ditunggu sampai waktunya tepat untuk muncul sendiri. Setelah peristiwa Bagas kembali dari Semarang, ketakutan warga tidak lagi samar. Ia menjadi kesadaran diam-diam yang hidup bersama mereka. Orang-orang tetap bekerja, tetap bertegur sapa, tetapi ada jarak tak kasat mata di antara mereka, jarak yang lahir dari rasa was-was. Dan di balik semua itu, satu pertanyaan mulai berputar di benak beberapa orang. Sejak kapan bank ini berubah menjadi seperti ini? Cerita yang tidak pernah diceritakan. Jawaban pertama datang dari seseorang yang hampir dilupakan. Mbah Lurah Sastro, mantan kepala desa Kalierang yang sudah pensiun dan tinggal di rumah kayu di ujung desa. Usianya hampir 80 tahun, pendengarnya mulai berkurang, tetapi ingatannya masih tajam. Ia adalah orang yang menjabat saat bank kredit desa
pertama kali didirikan saat masih berbentuk koperasi kecil. Rini datang ke rumahnya sore itu, ditemani Pak Wiryo. "Bah," kata Rini pelan sambil menunduk hormat. "Kami ingin tanya soal Bank Desa dulu." Mbah Sastro terdiam lama. Tangannya berhenti mengaduk teh panas. "Bank itu," gumamnya, "seharusnya tidak sebesar sekarang." Pak Wiryo menatapnya. "Mbah tahu sesuatu." Orang tua itu menghela napas panjang, seolah mengeluarkan udara yang telah disimpan bertahan-tahan. "Dulu, bank itu hampir mati," katanya. "Bukan karena orang nggak bayar, tapi karena nggak ada yang berani meminjam." Masa ketika bank hampir runtuh bertahun-tahun lalu, Kalirang pernah mengalami masa sulit. Harga hasil tani jatuh, banyak warga terjerat utang rentenir, dan koperasi desa tidak punya cukup modal untuk membantu. Pak Sumarno saat itu masih bendahara muda datang ke Mbah Sastro dengan wajah putus asa. "Kalau begini terus, koperasi tutup, Mbah," katanya waktu itu. "Warga nggak punya tempat pinjam yang aman." Mbah Sastro paham betul keadaan desa. Ia juga tahu, uang bukan satu-satunya masalah. "Apa yang paling ditakuti orang sini?" tanya Mbah Sastro kala itu. Pak Sumarno menjawab tanpa ragu, "Janji." Dan dari situlah segalanya bermula. Pertemuan di lereng Sindoro. Mbah Sastro menatap jauh ke arah jendela, seolah melihat masa lalu di balik kabut pegunungan. Pak Sumarno menemui seseorang, katanya pelan. "Bukan dukun, bukan kiai, tapi orang tua yang paham betul adat janji Jawa." Orang itu tinggal di lereng Sindoro, jauh dari pemukiman, tidak pernah meminta bayaran, tidak pula memberi ancaman. Ia hanya berkata satu hal, "Kalau kamu ingin lembaga itu hidup, ikatlah dengan janji. Tapi ingat, yang diambil bukan uang, yang diambil harapan orang yang melanggar." Pak Sumarno ragu. Kalau terlalu kejam, orang tua itu menggeleng. "Tidak kejam, adil. Janji itu pilihan." Dan Pak Sumarno memilih janji pertama diucapkan bukan oleh warga, melainkan oleh Pak Sumarno sendiri. Ia berjanji menjaga bank itu, tidak menyalahgunakan kekuatannya, dan tidak mengambil lebih dari yang dijanjikan sebagai gantinya. Bank itu akan berdiri kokoh selama janji tetap ditegakkan. Sejak hari itu, kata Mbah Sastro lirih, koperasi hidup. Orang mulai berani meminjam, tapi juga mulai takut gagal. Rini merinding. "Jadi semua ini karena janji itu?" Mbah Sastro mengangguk. "Janji itu seperti bendungan. Awalnya menahan air supaya berguna, tapi kalau terlalu penuh, ia tidak melanjutkan." Beban yang mulai terasa malam itu, Pak Sumarno duduk sendirian di ruang arsip lama. Buku tua di tangannya terasa semakin berat. Setiap halaman berisi nama, tanggal, dan tanda kecil penanda harapan yang telah diambil. Ia menutup buku itu dan memijat pelipis. "Aku janji menjaga besi, tapi ini sudah terlalu banyak." Suara samar terdengar dari ruangan belakang. Bukan suara orang, melainkan seperti hembusan napas panjang. Pak Sumarno berdiri perlahan. "Tidak sekarang," katanya pelan. "Belum." Ruangan itu kembali sunyi, Rini, dan kebenaran yang terlambat setelah mendengar cerita Mbah Sastro. Rini pulang dengan hati berat. Ia sadar, bank itu tidak sepenuhnya jahat. Ia lahir dari niat menyelamatkan desa. Namun niat baik yang diikat dengan janji gaib, lambat laun berubah menjadi beban kolektif. Ia menatap papan nama bank dari kejauhan. "Kalau terus begini," gumamnya, "yang habis bukan cuman harapan orang, tapi desa ini." Untuk pertama kalinya, Rini berpikir tentang satu hal yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bagaimana jika ikatan itu harus dihentikan? Tanda-tanda retakan di malam yang sama. Pak Wiryo kembali berjaga. Sekitar pukul 2 pagi, ia melihat lampu ruangan belakang menyala sendiri. Padahal ia yakin sudah mematikannya. Ia berdiri kaku di kejauhan. Dari balik pintu, terdengar suara berlapis, bukan jeritan, melainkan desahan orang-orang yang menahan napas terlalu lama. Pak Wiryo menunduk dan berdoa pelan. "Kalau ini terus dibiarkan," bisiknya, "akan ada yang diminta lebih dari harapan." Dengan satu kesadaran pahit, Bank Kredit Desa Kalirang lahir dari niat baik, namun dipelihara oleh janji yang terus menumpuk.
Dan kini, ikatan itu mulai retak. Bukan karena ada yang melanggar, melainkan karena terlalu banyak harapan yang mati. Di satu tempat, SoftBank mulai meminta, dan seseorang harus memilih menyelamatkan desa atau mempertahankan janji yang telah terlalu jauh berjalan. Saat bank mulai menagih, di Kali Erang, hujan turun lebih sering sejak bulan itu. Bukan hujan deras yang membersihkan, melainkan gerimis panjang yang membuat tanah lembab dan dingin. Sawah-sawah tetap hijau, tetapi suasana desa terasa muram, seolah langit menahan sesuatu yang tak pernah benar-benar jatuh. Orang-orang menyebutnya musim biasa. Namun bagi mereka yang peka, udara membawa firasat lain. Bank kredit desa tidak lagi sekadar berdiri. Ia mulai bergerak. Tanda-tanda yang tidak bisa dijelaskan. Perubahan pertama terasa di dalam bank itu sendiri. Jam dinding di ruang pelayanan sering berhenti tepat di menit yang sama. Jam 11:11, bukan rusak. Setelah beberapa saat, jarumnya bergerak lagi seperti biasa. Rini yang pertama menyadarinya. Jamnya mati lagi, tanya pegawai lain. Rini menggeleng. Enggak mati, kayak nunggu. Kalimat itu terdengar aneh, bahkan bagi dirinya sendiri. Di ruangan belakang, gelas air kini selalu terisi penuh setiap pagi. Meski tidak ada yang merasa mengisinya, airnya jernih, tanpa bau, namun dingin saat disentuh, seperti baru diambil dari sumur dalam. Pak Wiryo memilih tidak lagi masuk ke ruangan itu. Ia hanya berdiri di ambang pintu, berdoa singkat, lalu berlalu. Dulu cuma ngiket janji, gumamnya pada Rini. Sekarang kayak ngerasa lapar. Nasabah yang tidak melanggar janji, yang membuat keadaan semakin menakutkan adalah satu hal. Yang terkena dampak, kini bukan hanya mereka yang gagal bayar. Seorang guru honorer bernama Bu Ningsih selalu membayar tepat waktu. Tidak pernah telat sehari pun. Namun suatu pagi, ia datang ke bank dengan wajah pucat. Bu Rini, katanya pelan. Saya mau tanya, kalau orang sudah lunas apakah janjinya selesai? Rini terdiam. Seharusnya, iya Bu. Bu Ningsih menunduk. Semalam saya mimpi. Saya duduk di ruangan belakang itu. Tapi nggak ada meja. Cuma ada suara yang bilang, tunggu, giliran, Rini. Bu yakin itu cuma mimpi? Bu Ningsih tersenyum pahit. Masalahnya, sejak bangun tidur, saya nggak ngerasa ingin apa-apa lagi. Padahal, cicilan saya beres. Kabar itu menyebar cepat. Meski tanpa kata-kata, orang-orang mulai menyadari. Ikatan itu tidak sepenuhnya lepas, meski utang telah lunas. Pak Sumarno dan janji yang retak. Pak Sumarno merasakan perubahan paling awal. Ia bukan lagi sekadar penjaga janji, melainkan penahan beban. Setiap malam, dadanya terasa sesak, seolah ada banyak napas yang menumpang di paru-parunya. Ia duduk lama di ruang arsip lama, menatap buku tua yang kini halaman-halamannya hampir penuh. Ini bukan kesepakatan kita, bisiknya lirih. Harusnya cuma yang melanggar. Tidak ada jawaban, namun lampu di ruangan belakang berkedip satu kali, lalu stabil kembali. Pak Sumarno tahu sesuatu sedang mengingatkannya. Ia teringat janji pertamanya di lereng Sindoro. Tidak mengambil lebih dari yang dijanjikan. Tapi apa yang terjadi jika yang dijanjikan sudah terlalu banyak? Orang-orang yang mulai bertanya di pos ronda. Pembicaraan mulai berubah. Bukan lagi soal cuaca atau panen, melainkan pertanyaan yang selama ini ditahan. Kalau janji itu dilepas, banknya gimana? Kalau bank tutup, desa ini hidup dari mana? Yang salah siapa? Kita atau bank? Tak ada yang berani menjawab. Selamet, yang kini hidupnya datar, duduk sambil menatap jalan kosong. Kita ini, katanya pelan, bukan dihukum. Kita cuma ditinggal harapan. Kalimat itu membuat semua terdiam. Permintaan pertama malam itu, hujan turun lebih deras. Daribit, Pak Wiryo melihat pintu ruangan belakang terbuka sendiri. Lampu menyala terang, memantul di lantai keramik yang basah oleh jejak air jejak yang tidak mengarah kemana-mana. Ia memanggil Pak Sumarno dengan suara gemetar. Pak Sumarno datang, wajahnya pucat. Di dalam ruangan, meja rendah itu kini dipenuhi kertas janji kosong. Tidak ada tulisan, tidak ada nama, hanya lembaran putih yang menunggu diisi. Pak Sumarno menelan ludah. Belum waktunya,
katanya tegas. Gelas air di meja bergetar pelan. Tidak ada suara. Namun pesan itu jelas. Ikatan ini ingin diperluas. Rini membuat pilihan kecil. Rini tidak tahan lagi, hanya diam. Ia mulai melakukan hal kecil yang berbahaya, mengulur waktu. Jika ada nasabah yang kesulitan, ia membantu mencarikan solusi tanpa langsung membawa mereka ke ruangan belakang. Ia memotong proses selama mungkin, berharap ikatan itu melemah. Namun setiap kali ia melakukan itu, malamnya ia bermimpi sama ruangan belakang tanpa dinding, penuh orang yang berdiri diam, menatapnya tanpa mata. Ini nggak bisa dilawan pelan-pelan, gumamnya suatu pagi. Ia sadar, jika terus dibiarkan, bank itu tidak akan berhenti pada harapan. Ia akan mulai meminta sesuatu yang lebih dekat dengan hidup. Desa yang mulai menghindar warga Kalierang, mulai menghindari bank itu. Bukan karena tidak butuh, melainkan karena takut. Namun ketakutan tidak menghapus kebutuhan. Dan setiap kali seseorang terdesak, bangunan di tepi sawah itu tetap terbuka, tenang, dan siap menerima janji baru. Seperti mulut yang selalu tersenyum, percakapan yang tidak seharusnya. Ada suatu malam, Pak Sumarno memanggil Rini ke ruang kerjanya. "Mbak Rini," katanya pelan, "kalau suatu hari bank ini berhenti, apa yang terjadi dengan desa?" Rini menatapnya. "Kalau terus jalan, Pak, apa yang terjadi dengan orang-orangnya?" Pak Sumarno tidak menjawab. Di luar, hujan berhenti. Tibet, sunyi menyelimuti desa. Terlalu cepat, terlalu dalam. Bank Kredit Desa Kalierang tidak lagi menunggu janji dilanggar. Ia mulai menagih keberlanjutan ikatan. Dan jika tidak ada yang menghentikannya, yang akan diambil berikutnya bukan hanya harapan orang yang gagal, melainkan harapan desa itu sendiri. Cerita akan memasuki fase paling genting, saat Pak Sumarno harus memilih antara menepati janji lamanya atau memutus ikatan yang sudah terlanjur hidup. Orang yang menanggung janji di Kalierang, malam tidak lagi terasa seperti waktu untuk beristirahat. Ia menjadi jeda panjang antara satu kecemasan dan kecemasan berikutnya. Angin dari lereng Sindoro bertiup lebih dingin dari biasanya. Bukan hanya menusuk kulit, tetapi juga dada. Banyak warga terbangun dini hari, duduk di tepi ranjang, menatap gelap, tanpa tahu apa yang sebenarnya mereka tunggu. Dan di tengah semua itu, satu orang menanggung beban paling berat. Pak Sumarno. Tubuh yang mulai menolak sejak bank, mulai meminta. Kesehatan Pak Sumarno menurun drastis. Ia sering pusing tiba-tiba, dadanya sesak, seperti ada beban menindih dari dalam. Tidurnya pendek, gelisah, penuh mimpi yang sama. Dalam mimpi itu, ia berdiri di ruangan belakang. Di hadapannya, bukan lagi meja rendah, melainkan tumpukan wajah. Wajah Slamet, wajah Bagas, wajah Buningsih, wajah-wajah tanpa ekspresi, tanpa marah, tanpa sedih, hanya menunggu. Pak Sumarno terbangun dengan napas terengah. Ini bukan bagian dari kesepakatan, bisiknya setiap kali sadar, namun jauh di dalam hatinya. Ia tahu satu hal yang terus ia hindari. Ia hidup, buku yang tidak pernah ditutup suatu malam. Pak Sumarno membuka kembali buku tua itu, buku yang menjadi saksi sejak janji pertama diucapkan. Tangannya gemetar saat membalik halaman. Nama-nama sudah terlalu banyak. Beberapa bahkan mulai samar, seperti ingin menghilang. Ia sadar maknanya. Harapan mereka sudah hampir habis. Kalau habis, gumamnya, apa yang terjadi pada mereka? Jawabannya muncul tanpa suara. Mereka akan tetap hidup, tapi kosong sepenuhnya. Dan kesadaran itu membuat Pak Sumarno hampir muntah. Percakapan terjujur pertama keesokan paginya. Pak Sumarno memanggil Rini lebih awal dari biasanya. Ruang kerjanya sunyi, tirai jendela ditutup separuh. Udara di dalam terasa berat. "Mbak Rini," katanya pelan, "saya mau jujur." Rini duduk tegak. Ini pertama kalinya Pak Sumarno berbicara tanpa senyum. "Bank ini tidak lagi sepenuhnya di tangan kita." Rini menelan ludah. "Bapak maksud Paketra?" Sumarno menutup mata sejenak. Ada ikatan lama, janji yang dibuat supaya bank ini hidup. Tapi sekarang, ia ingin lebih. "Rini, kenapa Bapak tidak menghentikannya dari dulu?" Pak Sumarno membuka mata. Matanya merah, karena waktu itu, menghentikannya berarti membiarkan desa ini mati. Kalimat itu jatuh berat di antara mereka.
Pilihan yang tidak adil. Pak Sumarno berdiri dan berjalan ke jendela. Sekarang pilihannya cuma dua, katanya lirih. Bank ini terus berjalan dan lambat laun menghabiskan harapan semua orang, atau, tanya Rini hampir berbisik, atau ikatan itu diputus. Rini menatapnya tajam. Konsekuensinya, Pak Sumarno tersenyum pahit. Yang membu, janji pertama, harus menanggung sisanya. Rini terdiam lama. Kepala bank? Bukan, jawab Pak Sumarno. Manusianya, suara yang tidak bisa diabaikan malam itu. Ruangan belakang kembali menyala. Tidak berkedip, tidak bergetar. Lampunya menyala stabil, seperti menunggu dengan sabar. Pak Wiryo melihatnya dari jauh dan langsung tahu, ini bukan permintaan halus lagi. Ia menemui Pak Sumarno di halaman. Pak, katanya pelan, kalau ini diteruskan, yang diambil berikutnya bukan harapan. Pak Sumarno mengangguk. Saya tahu, terus Bapak mau bagaimana? Pak Sumarno menatap bangunan bank lama-lama, lalu berkata dengan suara hampir tidak terdengar, janji itu harus dikembalikan. Ritual yang tidak pernah direncanakan Pak Sumarno kembali ke lereng Sindoro tempat janji pertama dibuat. Ia pergi sendiri, tanpa Rini, tanpa Pak Wiryo. Malam itu dingin, kabut tebal menutup jalan. Langkahnya berat, bukan karena usia Tetu Pikarena. Kesadaran bahwa ia mungkin tidak akan pulang seperti sebelumnya di tempat itu. Ia berdiri lama. Saya datang bukan untuk meminta, katanya pelan. Saya datang untuk mengakhiri. Tidak ada sosok muncul. Namun angin berhenti sejenak. Janji sudah terlalu jauh. Lanjutnya, kalau harus ada yang menanggung, biar saya. Kalimat itu terucap dengan sadar. Dan sejak malam itu, tubuh Pak Sumarno mulai melemah cepat. Desa yang menunggu tanpa tahu di Kalierang. Warga tidak tahu apa yang terjadi di lereng gunung. Mereka hanya tahu satu hal. Pak Sumarno tidak masuk kerja keesokan harinya. Bank tetap buka. Sistem tetap berjalan, namun suasananya berubah. Tidak ada lagi rasa lapar di udara, hanya sunyi yang panjang. Rini berdiri di depan ruangan belakang dan merasa sesuatu yang berbeda. Ruangan itu tidak lagi menarik napas. Kunjungan terakhir sore hari, Pak Sumarno kembali ke bank. Wajahnya pucat, langkahnya pelan, namun matanya tenang. Ia memanggil Rini. Kalau nanti bank ini berdiri tanpa saya, katanya, jangan pernah lagi ikat janji dengan sumpah. Rini menahan air mata. Bapak mau kemana? Pak Sumarno tersenyum kecil. Saya cuma mau menepati satu janji terakhir. Bank yang tetap berdiri di desa Kalierang. Pagi itu datang tanpa perbedaan mencolok. Kabut tetap turun dari lereng Sindoro. Sawah masih basah oleh embun. Dan ayam-ayam berkokok seperti biasa. Tidak ada petir, tidak ada tanda alam yang dramatis. Namun, bagi sebagian orang, udara terasa lebih ringan. Bukan hangat, bukan juga lega. Hanya tidak menekan. Seolah sesuatu yang selama ini menempel di dada, kini perlahan dilepas. Hari ketika Pak Sumarno tidak lagi datang. Pak Sumarno tidak pernah kembali ke bank. Setelah sore itu, tidak ada kabar resmi, tidak ada pengumuman, tidak ada berita duka. Ia hanya menghilang dari rutinitas. Rini menunggu 2 hari, lalu 3, lalu 1 minggu. Di rumahnya, pintu terkunci, lampu mati, tidak ada tanda perlawanan, tidak ada kekacauan. Semuanya rapi, seperti orang yang pergi dengan sadar dan tenang. Rini berdiri lama di depan rumah itu. Bapak beneran nepatin janji terakhir, gumamnya pelan. Perubahan yang pelan tapi nyata hari-hari berikutnya. Sesuatu berubah di Kalierang, bukan secara drastis, bukan secara ajaib, namun Slamet, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, terbangun dengan mimpi. Mimpi sederhana. Ia berdagang tempe sambil tertawa bersama anaknya. Ia duduk di ranjang, terdiam lama. Katanya lirih pada istrinya, semalam aku mimpi. Istrinya menatapnya kaget, lalu menutup mulutnya sendiri. Air matanya jatuh tanpa suara. Di dusun Otas, Bagas mulai memperbaiki motor lagi. Tangannya masih kaku, tapi matanya tidak lagi kosong. Ia tidak menjadi orang sukses, tidak juga tiba-tiba bersemangat berlebihan. Namun ia ingin hidup, dan bagi mereka, itu sudah lebih dari cukup.
Ruangan belakang yang menjadi biasa Rini memberanikan diri masuk ke ruangan belakang. Meja rendah masih di sana. Namun kini, gelas air kosong. Tidak dingin, tidak bergetar. Kertas janji yang dulu selalu terasa berat, kini terlihat seperti kertas biasa. Tulisan aksara Jawa di atasnya tidak berubah. Tetapi maknanya terasa pudar. Seolah-olah ikatan itu masih ada. Namun tidak lagi menarik sesuatu dari dalam diri manusia. Rini menghela napas panjang. Jadi, ini yang Bapak maksud, janji yang dikembalikan. Bank tanpa kepala secara administratif, Bank Kredit Desa Kalierang tetap berjalan. Pihak kecamatan menunjuk kepala sementara. Sistem simpan pinjam tetap ada. Namun satu hal berubah secara tegas. Ruangan belakang tidak lagi digunakan untuk sumpah. Tidak ada lagi air putih. Tidak ada lagi janji batin. Hanya tanda tangan di atas kertas, seperti bank pada umumnya. Beberapa warga sempat bertanya, "Loh, sekarang nggak perlu masuk ke belakang, Mbak?" Rini tersenyum tipis. "Nggak perlu, janji ke diri sendiri." Sebagian merasa ada yang hilang, karena manusia memang aneh, sering merasa aman, justru saat takut. Pak Wiryo dan kebenaran yang ia simpan suatu malam. Pak Wiryo duduk sendirian di bangku depan bank, langit cerah. Bintang terlihat jelas, tidak ada suara aneh, tidak ada bisikan. Rini menghampirinya. "Pak, Bapak tahu kemana Pak Sumarno pergi?" Pak Wiryo mengangguk pelan. "Tahu kemana?" Pak Wiryo menatap sawah gelap di kejauhan, ke tempat janji-janji itu berhenti, jadi beban orang lain. Rini terdiam. "Bapak nggak nyari?" Pak Wiryo menggeleng. "Orang yang pergi buat nepatin janji nggak pernah benar-benar hilang. Harga yang tidak pernah dicatat beberapa bulan. Kemudian, desa benar-benar kembali hidup seperti dulu. Masalah tetap ada. Utang tetap ada. Kesulitan tetap datang. Namun satu hal berbeda. Orang-orang boleh putus asa, lalu bangkit lagi. Tidak ada lagi hidup yang berhenti di tengah jalan. Namun, di balik itu semua, ada satu hal yang tidak pernah dicatat di buku manapun. Setiap malam tertentu, saat kabut turun terlalu tebal, orang-orang melihat satu bayangan berdiri di tepi sawah, dekat bank. Bukan hantu, bukan sosok menakutkan. Hanya siluet orang berdiri diam, menatap bangunan bank, tanpa ekspresi, tidak meminta, tidak mengganggu, hanya menjaga agar ikatan itu tidak kembali tumbuh. Suatu malam, Rini bermimpi bertemu Pak Sumarno. Ia duduk di kursi kecil, wajahnya tenang, jauh lebih muda. "Mbak Rini," katanya pelan, "bank itu masih berdiri?" "Iya Pak." "Masih banyak yang pinjam?" "Iya." "Masih ada yang gagal?" "Masih." Pak Sumarno tersenyum kecil. "Berarti hidup masih berjalan." Rini terbangun dengan mata basah. Kini, jika orang melewati Bank Kredit Desa Kalierang, mereka tidak lagi merasakan dingin yang menekan. Bangunan itu tetap sunyi, tetap rapi, tetap berdiri kokoh. Namun orang-orang tua desa akan berbisik pelan pada anak cucunya. Kalau berutang, bayar. Kalau berjanji, tepati. Karina dulu pernah ada bank yang hidup dari harapan manusia, dan mereka tidak pernah menambahkan satu hal penting. Bank itu tidak runtuh karena dilawan, melainkan karena satu orang memilih menanggung segalanya sendirian. Bank Kredit Desa Kalierang tidak mengambil nyawa, tidak meminta darah, tidak menampakkan wujud. Ia hanya membuktikan satu hal yang paling menakutkan dari manusia, bahwa harapan adalah jaminan paling berharga dan paling kejam jika dijadikan alat untuk bertahan hidup. Tamat.